warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya bukan campur. Mungkin di prolog dulu. iya, ini disediakan dari sama dulu sama dari kelas dakwah kita membahas tadi Bagaimana menjalani hidup? bagaimana menjalani hidup. Teman-teman gimana menjalani hidup? Susah, senang, atau gimana? Jalan yang bela-bela. Ya, aku tuh berarti nggak masalah. Senang nggak hidup ini? Katakanlah begini, ada yang ikut air mengalir lah, atau ada orang yang punya target-target hidup kan, ada orang yang penting ikut apa yang dikatakan Allah. Nah, kalau Islam itu ada panduan menjalani hidup bagi muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sakjane wong Islam niku nggih hidup di dunia ini pahit-pahit titik ora apa-apa. Pahit-pahit sedikit nggak ada Masalah. Karena memang hidup itu isinya hanya dua, ya. Allah Ta'ala menyampaikan demikian bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Salah satunya ya ada bahagia, ada susah, ada kaya, ada miskin. Ya. Tetapi secara umum seorang Muslim itu bahagia. Kenapa? Ya karena Islamnya itu. Ya kenapa? Karena kita menjadi seorang Muslim. Menjadi seorang Muslim itu cukuplah bagi yang bahagia itu. Ya Sudah cukup ya kita. ya. Tapi kok banyak orang yang sering Masalah yang harus kita sampaikan dan kita bahas nanti insya Allah. nanti ini ya kalau ngomong kita coba jawab boleh ya ini sampai Yesus sampai Isya ya. Memang kesel kalau semaput. Menjalani hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah apapun bagaimanapun keadaan kita. Mari kita selalu memuji Allah, mari kita jangan sampai mencela Allah, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang menimpa kita, maka Allah Ta'ala tetap Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah bahkan mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim kepada hambanya. Sehingga semua perkara yang kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini semuanya mengandung hikmah yang besar. Tinggal nanti kemampuan kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang Allah berikan atas diri kita. Kalau kita membaca surat yang paling sering kita baca, apa itu? Al-Fatihah. Saya jawab langsung Al-Fatihah. Qul inna atayna itu tambahan. Qul inna atayna itu tambahan. Kanan jalan kata Mas. Paling ikhlas tuh. Siap. Enggak pokoknya guys. Oke nih. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ini surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Rasul kita menyampaikan kalau ayat yang paling mulia itu ayat kursi. Dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya termasuk yang meyakini bahwa bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Itu perbedaan pendapat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi kita itu memuji Allah. Satu atas apa? Atas penguasaan Allah kepada alam semesta ini yang sifatnya mutlak. Dan penguasaan Allah itu indah. Maka Allah itu terpuji ketika mengurus alam semesta. Dari sisi apa? Dari sisi satu sunatullah. Yang kedua adalah kebijaksanaan Allah. Dari sunatullah, maka semua perkara yang terjadi di alam semesta ini dirancang oleh Allah dengan kerapian yang maha rapi. Dan dia tidak akan mungkin meleset dari aturan yang sangat terapi. Mohon maaf ya. Kita sebut misalkan kecelakaan sekalipun, itu dari sisi sunatullah Allah terpuji. Jadi kalau ada orang kecelakaan, itu tidak serta-merta yang betul-betul yang pro kecelakaan enggak.
Mungkin orang naik motor karena kecepatannya berlebihan. Mungkin menaremnya tidak pakem. Mungkin karena saking akrabnya dengan motornya 2 tahun, saking akrabnya dibawa kemana-mana, nggak pernah diservis. Oh, saking akrabnya kok. Ya, dan itu menyebabkan kemudian terjadi kecelakaan. Maka Maha Suci Allah ketika terjadi kecelakaan, dan Allah Maha Mulia. Kenapa? Karena proses itu diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa. Kalau kita kepingin kita selamat dari kecelakaan, maka kita ambil sunnatullah bagaimana menyelamatkan diri dari kecelakaan. Kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu tentang orang mencuri. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menceritakan, ada orang yang menyampaikan begini, kalau rumah saya kecurian itu kan takdir Allah. Maka dia menjawabnya, kenapa Anda kok tidak mengambil takdir di mana Anda selamat dari kecurian? Ya kan, orang dicuri rumahnya itu kemungkinan karena pintunya tidak dikancing, mas, motornya ditaruh di depan rumah, stop kontak ditaruh di tempatnya, di atas joknya ada STNK dan BPKB, cocok tanpa CCTV. Sebenarnya apa? Itu sedekah nih, semua itu sunatullah. Ketika nanti akhirnya motor itu kecurian, itu sunatullah. Kenapa? Karena prosesnya itu rapi terjadi. Dan ketika Allah menetapkan akhirnya motornya itu hilang, Maha Suci Allah dan Maha Terpuji Allah. Kenapa? Karena proses sunatullahnya sangat rapi. Nanti itu bisa kita hindari dengan apa? Dengan cara sunatullah yang lain. Caranya bagaimana? Ya kalau naik kendaraan bermotor, kemudian kita berhenti dikunci. Kalau perlu kunci tambahannya 4. Sakarnya dikunci, diberi kunci apa itu yang keluar alarmnya itu. Oh ya. Rantai kemana-mana, kalau perlu panjangnya 4 meter. Maka nanti Anda tidak akan kecurian. Jadi terpujilah Allah ketika mengatur alam semesta. Apapun yang menimpa kita, Allah terpuji. Dari sisi apa? Dari sisi sunnatullah. Allah tidak akan tercela. Maaf, bahkan saya itu sering ketika menyebutkan sunnatullah Maha Suci Allah itu kadang-kala dalam benak saya itu bahkan contoh yang paling buruk sekalipun misalkan, mohon maaf gitu. Misalkan urusan kalau Allah Maha Suci, kenapa Allah Ta'ala menciptakan kotoran? Ya karena memang itu proses sunnatullah. Orang makan beda dengan orang di surga. Kalau orang makan di surga itu semua yang dimakan berubah menjadi energi, dikeluarkan paling pol keringat. Itu pun punya wangi. Itu di surga. Di dunia jangan coba-coba ya. Kalau di antara pasangan yang punya keringat punya wangi keluar jam 12 malam, rambutnya panjang, rambutnya panjang itu bahaya itu. Kuntilanak itu. Betul apa itu? Ya, Betul apa? terbang lagi. Ya. Jadi itu proses sunatullah. Yang kedua itu apa? Hikmah. Apapun yang menimpa manusia, maka Allah itu Maha Terpuji dan Allah itu Maha Suci. Kenapa? Karena semuanya ada hikmahnya. Tergantung kita. Tugas kula panjenengan sami adalah mengambil hikmah dari peristiwa itu. Jangan pernah menyalahkan Allah. Ya. Maka Allah Ta'ala ngendika wonten ing surat Al-Baqarah itu yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah yang memberikan kemampuan hikmah kepada seseorang. Dan siapapun orang yang diberi hikmah oleh Allah, salah satu makna hikmah adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran dari semua peristiwa. Maka siapapun orang yang bisa mengambil pelajaran semua perkara, maka dia telah diberi oleh Allah khairan katsira, tidak main-main ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, kebaikan yang sangat banyak. Maka Maha Suci Allah. Jadi, sampai ada seorang salaf itu yang berjalan, ada seorang ulama salaf itu berjalan, dia melihat sehelai daun jatuh dari dahan ke permukaan tanah, itu dia bisa mengambil hikmahnya dan membuat dia semakin beriman kepada Allah. Kadang-kala kita itu gunung Kawi jeblok, juga kena gempa itu pengaruh babar belas mas, orang kodir. Jadi, Katakan dulu. oh iya, monggo. Ada agak merapat yang posisinya lebih merapat lagi sih lewat tempat aja sebuah tikar merah ini. Sampai sini nggak apa ya? Apa sini sama ada yang mau di sini? Nggak apa sini ini nggak apa di sini. Oh ya, dia apa mas sini? Nah di sini.
di kasar tengah. Tapi kalau di kosongan yang baris depan ya itu ada. Jadi di sini buat jalan instan. Ini buat di dalam karpet masih dalam. Moga-moga ada apa yang kalau di karpet dalam. Nanti terekam ya karpetnya. Setengahnya aja nggak mau masuk di karpetnya. Karpetnya setengahnya aja. Setengahnya aja. Karena setengahnya belum bayar. Oh, cicilan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi Allah itu terpuji sehingga Allah itu mustahil memiliki celah. Nah, kenapa salah satu doa yang termasuk zikir paling sering kita sebut itu subhanallah. Jadi, nah kenapa kok subhanallah itu kalau Rasul kita ngendika tamlaul mizan. Subhanallah tamlaul mizan. Ucapan subhanallah kita itu kalau diterima oleh Allah, dia akan memenuhi semua timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Tetapi masalahnya kan kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Jadi kenapa kok kita itu setiap hari kok zikir pagi, zikir sore? Ya karena kita tidak tahu amal kita yang diterima oleh Allah itu mana. Kita lanjutkan. Jadi Allah itu terpuji dalam sunatullahnya dan dalam mengatur alam semesta yang semuanya ada hikmahnya. Apa sajalah tergantung dengan kemampuan orang untuk mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Sehingga orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk mengambil pelajaran, maka dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang sangat-sangat banyak. Sehingga seorang muslim dia tidak akan pernah mencela Allah. Maha suci Allah itu kan Allah tidak tercela. Allah maha suci dari segala macam celah. Dalam apa? Dalam dua perkara. Satu, Allah maha suci dalam semua takdir yang Allah tetapkan menjadi qadha di alam semesta ini. Dalam kala takdir dan qadhanya Allah. Maka ketika Allah menetapkan qadha di alam semesta, takdir itu tulisan di Lauhul Mahfuz, kalau qadha itu kejadiannya. Itu tidak ada yang zalim, tidak ada yang selenco dari kaidah, tidak ada yang tidak ada manfaatnya, tidak ada yang membuat Allah Ta'ala jatuh kehormatan. Tidak ada. Apa begini? Misalkan saya di dalam beberapa kajian punika sering matur, sering menyampaikan, misalkan contoh begini, kalau Anda melihat lalat, kita sebel toh. Lalu kemudian kita bersihkan rumah kita usir lalat dari rumah. Tapi jangan pernah mencela Allah menciptakan lalat. Kenapa? Karena Allah menciptakan lalat itu hikmahnya banyak. Iya. Lalat kemana-mana membawa bakteri. Gara-gara bakteri orang sakit. Dokter payu, apotek payu. Iya. Jadi Allah itu bisa memberikan penghidupan bagi jutaan manusia, tenaga kesehatan. Kenapa? Karena sakit. Dan salah satu penyebab sakitnya adalah lalat. Jangan celah Allah menciptakan lalat. Memang kalau kita melihat makanan kita dikerubung lalat aja di tangan kan? Iya. Tetapi jangan pernah kemudian kita mencela Allah, Gusti Allah tidak menciptakan lalat. Bahkan kalau kita ambil contoh yang besar, kenapa Allah Ta'ala menciptakan Fir'aun menjadi musuhnya Nabi Musa? Ya jawaban paling gampang kita jawab ya karena dengan kejamnya Fir'aun kita tahu sabarnya Nabi Musa. Kalau misalkan Fir'aun itu keimanan dan kebaikannya sama dengan Nabi Musa lah, konco dolan sinerewedi gitu gelombang-gelombang bareng kan Nabi Musa tidak kelihatan istimewanya. Oh iya. Ya. Mirip ya. Kalau saya pernah membaca, saya bukan bikin sih. 3 atau 4 hari yang lalu saya nulis ya di Facebook saya itu gambar antara rokok dengan nitanya. Kenapa itu? Nitanya itu lebih buruk daripada rokok. Kenapa? Karena rokok itu membunuh orang yang merokok saja, tapi kalau nitanya semua orang dibunuh gitu. Siapa dulu pertanyaan? Mari kita rokok. Satu itu dari takdir Allah. Ini kunci nih. Maka kenapa Allah Ta'ala itu mengingatkan kita di dalam setiap sholat pertama kali dipuji Allah? Karena itu kunci kebahagiaan kita. Kalau kita kepengen bahagia ya itu jangan pernah menyalahkan Allah atas takdirnya Allah,
atas qadha-nya Allah yang menimpa kita apapun itu. Jangan sekali-kali kita menganggap bahkan ketika terbersit di dalam hati kita dan dalam pikiran kita, kok Gusti Allah begini itu, maka banyak beristighfar. Jangan biarkan hati kita diisi oleh satu bisikan. Jangan pernah kepala kita dimasuki oleh satu lintasan pikiran kalau Allah itu zalim, Allah itu tidak becus ngurusi urusan kita. Jangan pernah, bersihkan itu semuanya. Itu muncul maka perbanyak istighfar. Kenapa? Karena Maha Suci Allah. Yang kedua, dalam urusan apa Allah Maha Suci? Dalam urusan ajarannya. Jangan pernah mencela Allah dalam urusan ajarannya. Sepahit apapun ajaran itu ketika kita kerjakan. Kok tidak ada poso bareng tokang? Kok tidak ada qiyamul lail bareng tokang? Tidak usah begitu, kerjakan saja. Bahkan kalau perlu kita meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah setiap saat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta ini. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin dikaitkan dengan ayat yang kedua kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ngaten. Apa itu kaitannya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kenapa? Karena segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu ketika mengatur alam semesta itu semuanya isinya kasih sayang, tidak main-main. Kalau untuk orang yang beriman, maka apapun yang datang kepada orang yang beriman, takdir Allah yang menimpa orang yang beriman, qadha, saya ralat gitu. Tetapi mohon maaf, ini saya sering menggunakan istilah takdir ya. Jadi kalau saya menyangkakan kata-kata takdir yang menimpa kita itu maksudnya qadha. Kenapa? Karena saya menggunakan bahasa yang paling gampang, paling akrab di telinga kita. Jadi kalau takdir Allah itu menimpa orang yang beriman, apapun wujudnya itu hakikatnya dia adalah kasih sayang, cintanya Allah. Kalau itu susah, harapannya itu kemudian kita bersabar, itu baik untuk kita. Kalau itu bahagia, nyaman, enak, maka kita bersyukur, itu baik untuk kita. Nilai ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau perlu diulang-ulang, ya. Maka kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kalau Rasul itu membaca Al-Fatihah satu ayat berhenti diresapi, satu ayat lagi berhenti beliau diresapi. Itu kalau kita jadi imam saya ini sing watuk wong 11. Kenapa? Karena dianggap terlalu lama. Iya juga ya. Seperti yang Nabi saja. Ya alhamdulillah. Ya dimaknai diresapi Ar-Rahmanir Rahim. Saya pernah sholat di salah satu masjid jadi imam. Itu kalau tidak salah yang bisa baca wasyamsi wadduhaha. Itu kedua nggih masjid itu dhuwure iki kayu Mas, kayu jati. Jadi ketika saya membaca wasyamsi wadduhaha kemudian pas sujud dari apa itu berdiri dengan sujud. Lantainya? Bisa tidak pulang itu beberapa puluh tahun yang lalu. Makanya wasyamsi wadduhaha. Ya. Jadi ketika tahiyat, pada waktu kita tahiyat innaka hamidum majid membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu ada yang dan orangnya itu ya jangan itu boleh protes imam itu ya protesnya subhanallah. Kenapa? Karena ada sebagian ulama ya ini sebagian ulama. Maka nanti jangan diperselisihkan. Memang ini karena sebagiannya berarti perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat kita mengucapkan kata-kata huruf yang itu bukan bagian dari Al-Quran. Satu huruf kalau sengaja tanpa uzur itu batal sholatnya. Miturut sebagian ulama. Miturut sebagian ulama. Jadi kalau misalkan kita membaca karena imamnya terlalu panjang itu hurufnya apa? Itu seperti itu ya. Kalau itu tanpa uzur, tapi kalau Anda batuk karena ini sedang apa batuk parah ya, yang pakai masker itu saja. Itu. Oh gitu. Itu sebagian ulama. Maka kalau panjenengan misalkan
melihat imamnya terlalu panjang, nanti diingatkan selesai sholat, didatangi pas beliau sendirian. Ayo dengan sesuai. Ya, kembali ke dalam pembicaraan gitu. Ar-Rahman. Jadi Allah itu ketika menetapkan takdir untuk kita, apapun wujudnya, kita beriman kepada Allah, maka itu semuanya adalah kasih dan sayangnya Allah. Sedangkan kalau Allah menetapkan takdir untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka itu kasihnya Allah. Allah memberi, kasih itu kan mengenai mas, taring. Ya, jadi Allah itu memberi. Kalau sayang itu mencintai. Ya. Jadi orang kafir itu, sekafir-kafirnya orang kafir, haknya dia di dunia diberi oleh Allah. Pada waktu iblis menyampaikan qala rabbi amdurni ila yaumi yub'atsun, diberi oleh Allah, langsung dijawab qala innaka minal munzirin. Bagaimana mungkin kita akan mencela Allah sedangkan makhluk yang paling ingkar kepada Allah pun haknya diberi. Kita akan mencela Allah dari sisi apa? Jangan-jangan selama ini kalau kita berdoa itu yang kita doakan bukan hajat kita tapi syahwat kita yang berlebihan. Maka kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu menyampaikan salah satu hal yang manusia disebut sebagai israf di dunia ini itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu melebihi hak kita. Ya, itu diambil juga pendapat yang seperti ini disampaikan juga oleh Imam Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi ketika saya menyampaikan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, dan janganlah bersikap melampaui batas. Ini kaidah ketika kita memanfaatkan dunia aja. Ini terkait dengan bahagia kita di dunia. Karena Allah kan menyampaikan qul man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibadi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Jadi kita ini boleh oleh Allah menikmati seluruh alam semesta ini, dunia ini terutama. Kenapa? Karena itu khusus untuk orang yang beriman sebenarnya. Tetapi kalau ada orang kafir mendapat, maka itu bagian dari pemberian Allah untuk dia, kasih, diberi. Tetapi khusus untuk kita nanti di hari kiamat, semua nikmat dunia ini. Ya. Apa kaitannya bahwa itu ketika kita memahami bahwa Allah Ta'ala memberikan dunia untuk kita, maka silahkan dinikmati agar kita bahagia. Kenapa ibu, rekan-rekan, membahagiakan hatinya orang mukmin itu pahalanya besar loh. Ya, idkhal surur fi qulubil mukmin, membuat orang mukmin bahagia. Nah kalau kita sedih, silahkan bahagiakan hati panjenengan, karena lihat lillahi ta'ala maka berpahala. Yang penting satu, jangan melampaui batas. Yang kedua, jangan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang misalkan memenuhi syahwat agar dia bahagia, selama tidak melampaui batas dan selama tidak diharamkan oleh Allah, itu boleh. Bahkan kalau kita niatkan lillahi ta'ala berpahala. Jangan kepengen nikah mampet 5 tahun dan oleh-oleh. Setelah itu akhirnya jenengan dapat jodoh nikah karena Allah, syahwat bukan itu. Keinginan untuk menikah itu syahwat, tetapi kalau kita kerjakan dengan cara yang diridhoi oleh Allah diperbolehkan. Ya, lah tidak melampaui batas itu. Kalau Imam sahabat Ibnu Abbas tidak dalam perkara yang diharamkan. Ya, kalau Imam Zaid bin Aslam, Ibnu Zaid Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menyampaikan selama tidak melewati hak kita, karena kadang-kala kalau kita melewati hak kita itu melampaui batas itu. Makan kita butuhnya 1,5 piring karena tukang beca, wajar lah. Wajar tidak? Wajar. 2 piring lah. Tetapi kalau misalkan kita sepiring saja atau setengah piring cukup, ya setengah piring. Maka Rasul kita menyampaikan tidak ada tempat yang lebih buruk untuk dipenuhi melebihi buruknya perut. Tunaikan hak panjenengan butuh pesawat jet pribadi nih. Kenapa? Karena perusahaan panjenengan di setiap pulau di Indonesia ada. Gitu, satu pulau di perbatasan misalkan Anda punya misalkan. Wajar Anda punya pesawat jet pribadi. Tetapi kalau kita butuhnya itu sepeda motor, insuran sing regane 3 juta ora apa-apa. Kok ngalih dungo Gusti Allah kula nyuwun
panjenengan paring pesawat jet pribadi, mimpi dengan justru nanti akan membuat Anda sakit hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Kenapa? Karena Anda merasa wah Gusti Allah itu tidak memberikan jawaban atas doa saya. Ya. Tapi kalau Anda berdoa atas urusan yang itu hajat panjenengan dalam wujud apapun, itu tidak melampaui batas. Ya. Kemudian kaidah tidak melampaui batas itu kalau kemudian sebagian ulama adalah selama kita memberikan hak atas orang yang berhak, maka sisanya itu apapun yang kita infakkan untuk Allah tidak melampaui batas. Memang begitu, menikmati dunia dengan cara itu boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian Allah wa iyyakum. Untuk apa? Ya agar kita bahagia. Karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan di dalam kitab Al-Fawaid itu bahwa satu perkara yang paling disukai oleh iblis itu apa? Salah satu perkara yang paling disukai oleh iblis itu membuat seorang mukmin bersedih hati. Kenapa? Karena kalau orang sedih itu biasanya kemudian dia akan terhalang untuk beribadah kepada Allah. Sehingga iblis itu berusaha untuk bikin orangnya satu pokoknya sedih. Sehingga ketika kita berusaha menghilangkan kesedihan itu, lillahi ta'ala ya tadi, bukan dengan cara yang haram, bukan melampaui batas, dan kita tunaikan siapapun yang punya hak atas urusan itu, maka pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Begitu. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati kita dengan cara yang diridhoi oleh Allah itu. Pahalanya besar. Ya. Kalau misalkan toh ini jalan terakhir ini, misalkan ibu-ibu bapak-bapak semua pintu tuh bahagia di dunia ini seakan-akan tertutup, masih ada satu pintu, apa itu? Berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Saya itu pernah di suatu masa dari kehidupan saya itu saya pernah merasakan kejenuhan, betul-betul jenuh dengan satu keadaan. Itu mandek, betul-betul mandek. Ya. Saya bisa merasakan ketika ada sebagian orang yang ada di puncak keputusasaan, kemudian merasakan jenuhnya hidup, itu saya pernah mengalami itu. Saya bersyukur kepada Allah, kenapa saya itu berdoa, dan doa saya itu cukup unik. Gusti Allah, saya kepengen seneng. Anda percaya tidak? 2 hari itu saya tertawa tanpa sebab, Mas. Semua perkara saya itu lucu. Aman ya, aman tapi kok. Aman ya. Ini tenang nih Mas, aku jadi ada satu pintu yang tidak akan pernah tertutup untuk kita selama kita hidup. Apa itu Mas? Berdoa. Oke, Gusti Allah, kalau kepingin minta no, pojok besok Gusti Allah. No, Gusti Allah. Siap. Barat no mana barat mana? Ya aku naik ke santan, berarti nang kudu jatah. Tapi Anda punya senjata apa? Betulan itu, saya 2 hari itu semua hal yang saya itu lucu bagi saya. Bahkan saya jangan dengan begini nih. Saya itu tertawa kenapa bagi saya itu lucu. Saya doa itu merasakan betulan hebatnya doa itu. Ya Allah, saya kepengen senang. Jadi di puncak penatnya, hati penat, pikiran penat itu, betul-betul saya semua pintu tertutup untuk bisa menyelesaikan doa. Sampai saya itu dicendekan menggedek-gedek. Kok kalian lucu ya? Itu betul-betul 2 hari itu saya tertawa sendirian itu Mas. Kenapa kalau semuanya terasa lucu itu? Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berita Mas. Alhamdulillah mandek gitu Mas. Kita saiki bener-bener ora doa iki meneh. Aku semaput gitu. Ini barang yang gitu. Ya, betul saya tidak bohong itu. Ya. Bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita punya Tuhan namanya Allah. Bersyukurlah kita itu diajak oleh Allah untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita itu dipilih. Sekian banyak manusia untuk menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena semua kunci urusan dunia itu. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Tidak ada sesuatu di alam semesta itu kecuali perbudayaaan urusannya itu ada pada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang cukup menarik. Kenapa saya baca itu di bab pertama kitab Al-Fawaid membahas bab ikhlas. Itu menurut saya itu tidak memakai ayat ya. Tetapi dia membahas dari sisi itu. Wa in min syai'in
illa indana khazainuhu. Tidak ada segala sesuatu itu kecuali semua urusan itu perbendaharanya ada pada di sisiku, kata Allah Ta'ala. Sehingga apapun urusan dunia kita itu jalan keluarnya ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita kepingin oleh Allah Ta'ala ini dengan baik, ya kembalinya kepada Allah. Jangan lupakan itu. Maka saya termasuk orang, pernah nih bapak ibu-ibu, saya pernah mendapatkan di satu tulisan ini. Jadi ada anak muda, mohon maaf ini, anak muda perempuan. Dia, nah kita omong berapa ya? Hidupnya bebas mas, seks bebas. Dia tahu itu salah, dia pengen berhenti. Tapi dia minta nasihat itu, jangan beri nasihat saya terkait dengan agama. Oh, pokoknya jangan beri nasihat itu dengan bacakan ayat, bacakan hadis. Ya enggak, saya baca aja itu. Pokoknya dia kepingin dinasihati, tapi pokoknya jangan menyangkut dalam urusan keimanan lah. Terus ya kalau saya punya jawaban kemudian, saya berpikir, yo nek jenengan berbuat dosa seperti itu, lalu kemudian diketahui oleh anak jenengan, istri atau suami panjenengan, keluarga panjenengan, bapak panjenengan, ibu panjenengan, anak-anak panjenengan, yang jenengan akan menjadi orang yang menjadi musuh nomor satu bagi mereka. Yeah. Tetapi masalahnya itu akan bertahan seberapa lama ketika kita tidak menyentuh hati kita. Karena teguhnya orang menjauhi dosa untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, tidak dengan cara syahwat yang diharamkan oleh Allah, itu kan kembalinya kepada keimanan. Tetap kondisinya begitu. Selogis-logisnya manusia itu dia bisa tumbuh kepada logika dia, tetapi ketika logika itu kalah oleh syahwat, ya dia akan mengikuti syahwat. Maka para ulama kan menyampaikan syahwat itu mematikan logika. Sehingga kalau ada orang yang terkena fitnatus syubhat, ya, orang terkena fitnah syahwat itu bisa disebutkan dengan apa? Ya musuhnya akal yang sehat, tetapi akal sehat juga bisa dikalahkan oleh syahwat. Berpikir logis, tapi dia juga bisa dikalahkan oleh syahwat. Dia akan bertaruh. Maka kenapa kok misalkan mohon maaf nih, kenapa kok Anda akan mendapatkan misalkan ada seorang lelaki punya istri cantik jelita, mohon maaf, kemudian lelaki ini berzina dengan perempuan yang kayak gulung-gulungan dibentar-bentar, kok iso? Pemikiran perkara, itulah akal yang dikalahkan oleh syahwat. Dia akan bisa bertahan seberapa lama tuh? Kalau misalkan kita bicarakan tadi dosa zina, ada orang yang mencari kebahagiaan dengan cara berzina, ya. Maaf, kalau toh dia tuh ingat ya, kenapa kok di dalam Islam orang berzina itu hukuman paling ringan dicambuk? Ya, itu kan shock terapi. Kenapa? Karena zina itu nikmatnya akan menarik orang untuk mengulang. Maka istilahnya bosok Jawa kumatan, mas. Dia kandungan. Kalau saya pernah membaca tulisannya anak-anak muda yang pernah berzina itu, orang yang pernah berzina itu akan sangat mudah, meskipun sudah sekian tahun berhenti berzina, itu akan sangat mudah diajak berzina oleh orang yang pernah berzina dengan dia. Nah, kenapa di dalam Islam, di dalam Al-Quran kan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik, ya, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kenapa? Ya karena niku kalau panjenengan ya, selama hidup menjaga dari perbuatan dosa itu, kalau Anda menikah, jangan menikah dengan orang yang pernah berzina. Kenapa? Ya tadi, kuwi kumatan kan. Maka di dalam itu shock terapi, dicambuk minimal. Sehingga ketika dia akan berzina, dia ingat sakitnya dicambuk. Karena memang tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara itu. Ya tadi, karena enaknya syahwatnya itu akan mematikan akal sehat manusia. Nah, Allah Ta'ala itu kepingin mengajak kita untuk bahagia dalam bentuk yang hakiki dengan cara. Jadi monggo dunia ini silahkan, syahwat kita salurkan boleh selama dia tidak melampaui batas, selama dia tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan selama kita menunaikan haknya orang yang
Benar. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, itu kan ayat terkait dengan peristiwa ada seorang sahabat, dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Itu kan kaitannya dengan ada satu kisah sahabat Ibnu Abbas itu menceritakan ada sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syamas radhiyallahu anhu, itu panen kurma 500 karung. Nih, karena semangat beliau itu kemudian 500 karung itu satu hari semuanya disedekahkan tanpa sisa dan keluarganya orang bagian. Maka turunlah firman Allah ayat itu, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, jangan melampaui batas. Kenapa? Dia mengerjakan sesuatu untuk Allah tetapi dengan cara tidak menunaikan haknya orang lain nggak boleh itu, haknya keluarga boleh. Tetapi kalau Anda tunaikan semua haknya siapapun yang punya hak, itu tidak ada kata-kata melampaui batas di dalam beribadah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ini ibadah asal kau mas, nah saudara dosa banyak itu tidak ada di dalamnya. Umar bin Khattab setengah hartanya, Abu Bakar seluruh hartanya, dan tidak melampaui batas. Kenapa? Karena semua yang berhak untuk mendapatkan hak ditunaikan. Dan ingat ya ibu-ibu bapak, Allah meletakkan kebahagiaan hakiki itu di situ. Terus, sekarang ulama itu juga kebahagiaan itu Allah letakkan dalam 3 perkara. Satu dalam ibadah, yang kedua dalam ilmu, yang kedua dalam syahwat. Dan itu semuanya mendatangkan kebahagiaan itu. Hanya yang hakiki satu yaitu ibadah. Jadi kalau kita kepengen bahagia, ada orang yang memang kebahagiaan itu kok sinau, kuliah sampai gelarnya 10, mana bukan? Kita ini luwih malah motor kita ya. SH, MH, MPDI, SPDI, MM, WSE, semuanya ada. Memang betul meletakkan kebahagiaan salah satu dalam ilmu. Ya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika diberi oleh Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi bagaimana ala kafir min ibadil mu'minin, dia bahagia. Jadi itu satu ilmu. Yang kedua syahwat. Maka kenapa dalam Islam itu syahwat tidak dimatikan tapi dia diatur, karena dia salah satu penopang bahagianya orang. Jadi, Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad itu beda. Rasul itu bahagianya sempurna. Kenapa? Karena beliau dari sisi syahwat tersalurkan, dan kemudian beliau melihat putri, istri dan putra-putra semua itu menyenangkan hati, semuanya beriman. Ya. Kecekal itu oleh Nabi Muhammad, maka beliau bahagianya sempurna. Nabi Nuh itu orang yang paling mulia, tetapi beliau di satu sisi diuji oleh Allah, istri dan putranya tidak beriman. Seperti Nabi Nuh. Sedih sampai mengaku kepada Allah, Rabbi inna min ahli wa inna la'adaka haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh itu ngaku setelah melihat putranya tenggelam, ngaku mengungkapkan kesedihannya, wahai Allah, sesungguhnya anakku itu keluargaku, sedangkan panjenengan menjanjikan saya keluarga saya diselamatkan. Dan itu adalah sebaik-baik pemutus. Beliau mengungkapkan itu bukan untuk mencela takdir Allah, bukan untuk protes dengan takdir Allah. Ini orang yang bisa baik bahasanya mudah. Karena Allah itu tempat curhat. Jadi kalau kita kepengen bahagia, jadikan Allah Ta'ala sebagai tempat kita kembali. Bahagia ingatnya Allah, susah ingatnya Allah. Nanti kita akan bahagia. Jangan sampai kita membiasakan diri sedikit-sedikit curhatnya di media sosial. Sahabat, ya. Ini bocor tulis di Facebook. Basku mumet jadi WA. Anda akan mendapatkan jawaban panjang. Tapi adukan Rasul kita itu dalam urusan garam, dalam urusan tali sepatu sebelum ndika di dalam sebagian riwayat itu belum menyampaikan doa kepada Allah dalam urusan itu. Agar apa? Agar bahagia kita dapatkan. Jadi syahwat ketika tersalurkan itu ya mendatangkan bahagia. Kita lapar bisa makan, bahagia. Kita haus bisa minum, kepengen beli baju bisa beli baju. Yang penting tidak menghilangkan haknya orang dan tidak melampaui batas. Ya. Yang ketiga adalah Allah meletakkan bahagia di dalam ibadah. Ini hakikat kalau ilmu
dan syahwat itu dia tidak hakiki, tetapi kalau hakiki itu ada di dalam beribadah. Maka ketika wallahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan ketentraman di dalam hatinya orang-orang mukmin. Untuk apa? Ya juga beriman sama imanim agar dia semakin bahagia sehingga imannya semakin bertambah dengan itu. Langsung mengalir oleh pandangan sami kok sholat belum membahagiakan. Ada satu cara Pak, ibu-ibu bapak-bapak. Ada satu cara kalau kita kepengen betul-betul sholat kita itu khusyuk dan bisa kita nikmati. Bikin agar sholat kita itu suasana hati kita seperti kita orang yang bepergian jauh lalu pulang ke rumah. Wes panjenengan begini. Jadi kalau saya ketika sholat, ya mudhoroso niku wau. Maca Al-Fatihah sih dihitung-hitung ya, mungkin apa mas? Waduh, ini barang. Ya kan Allah tahu gerakan hati kita. Yang kita baca sholat, bacaan sholat, tetapi salah satu niat kita minta kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Meskipun sholat kita hanya karena Allah nih, tetapi zikir yang kita ucapkan itu bagian dari doa kita. Boleh tidak seperti itu? Boleh, itu dikerjakan Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan, doanya apa mas? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat doanya mana itu? Ada doanya tidak? Nabi Yunus itu kepengen, kalau kepengen medal saking perut ikan ini wahai Allah, ambilnya aja rasa matang, rasa mengge poso Gusti Allah. Terus pundi. Tapi yang terucap itu apa? Maka salah satu sebagai ulama itu menyampaikan salah satu doa yang mustajab itu menggunakan bahasa kiasan. Kenapa? Malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Ini meskipun kita nyebut bahkan sampai sebut dengan orang apa mas, untuk bisa khawatir jenengan. Kalau menggunakan bahasa kiasan itu disukai oleh Allah Taala. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau wahai Allah. Subhanaka maha suci engkau wahai Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk golongannya orang-orang yang zalim. Kan tidak ada kata-kata doanya itu. Ya. Maka di dalam Islam itu ada 3 amal, yang 3 amal itu tanpa kita sebut doa, itu doa. Apa itu? Satu bacaan Quran, yang kedua zikir, yang ketiga berbaik sangka kepada Allah. Zikir apapun, ya, zikir apapun itu otomatis doa. Kalau kita nanti ngomongin hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Rasul Allah Taala berfirman, Rasul bersabda Allah Taala berfirman, man sahwalahu qiraatul Quran wa zikri an du'ai uqtituhu afdhala sa'ili afdhala ma'utiyas sa'ilin. Apa Rasul kita nanti kok Allah Ta'ala berfirman, barang siapa orang yang disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, maka aku beri untuk dia permohonan doa yang paling utama yang aku berikan untuk dia. Zikir dan qiraatul Quran. Sehingga kalau kita merasakan kesusahan, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Itu nanti kalau digabung ujungnya apa? Sholat. Jadi maka Allah Ta'ala menyampaikan di akhir surah Hijr 97-99. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Sucikanlah Allah, jangan cela Allah, kemudian perbanyak salat, sujud, dan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Zikir, baca Quran, dan berbaik sangka kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi fa in dhanna bi khairan falahu fa in dhanna bi syarran falahu. Aku Allah itu seperti praduga hambaku kepadaku. Kalau orang berpraduga kepadaku, aku berikan baginya kebaikan. Kalau orang berpraduga kepadaku, ya baginya keburukan. Maka kalau yang sangat dekat dengan Allah, itu bahkan sekedar terlintas di pikiran kedodosan mas. Contohnya sinten Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahagianya Umar itu memikirkan sesuatu terus diungkapkan tadi. Ya, siapa yang menyampaikan? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, putra beliau. Beliau menyampaikan, tidaklah bapakku menyampaikan, aku melihat besok akan terjadi sesuatu, maka pasti itu terjadi.
Bapak ada, saya pernah mengalami suatu masa hidup itu bersama dengan sebagian ikhwan. Itu mati nek jagungan ini, iki nek menyanyi ayam enak. Ini ayam itu, orang bayar nih, Anda percaya tidak? Ya, betul ada tidak bu? Itu bahagianya orang berbaik sana kepada Allah semua. Wes, operasi mas, mikir waduh, dewa. Kita ini masalah. Apalagi ya. Betulan itu loh. Dan saya pernah mengalami bertemu dengan orang-orang sampai seperti itu. Berbaik sangka kepada Allah. Ya. Sudah malah saya kembali ke dalam poin pertama, orang paling bahagia segala puji bagi Allah ketika kita dipilih Allah untuk mengenal Allah, beriman kepada Allah, percaya dengan Allah. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan untuk manusia di alam semesta itu beriman kepada Allah. Tidak ada nikmat melebihi nikmat itu. Mampu tidak Allah membatalkan kita sesuatu yang paling mustahil untuk kita mampu. Ya. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, di depannya laut, di belakangnya pasukan. Kalau logika kita Nabi Musa diberi apa? Kapal. Tapi Nabi Musa itu di jalan keluar dengan cara yang sangat remeh. Tongkat yang dipegang. Ya. Tongkatnya diberikan ke laut, lautnya terbelah. Maka kalau Anda melihat sungai sedang banjir, dan Anda tidak bisa menyeberang sebenarnya di tangan Anda datang atau coba-coba ini menyeberang tempat Anda. Kenapa? Karena husnudon kita dengan Allah berbeda dengan husnudonnya Nabi Musa dengan Allah. Beda lah mas. Ya, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu bertemu dengan orang yang begitu luar berpisah. Ya kan? Di tengah padang pasir, kan nggak mungkin luar berpisah di tengah padang pasir kok udah nggak mungkin mas. Nggak mungkin, kalau bayi dicokot dengan kayak gatal-gatal ya mas, tinggalnya di air ya luar dari lah, black lamba lah. Itu kalau digigit sekali gajah bisa mati. Itu didoakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri surat Al-Fatihah berapa kali? Berapa kali? Sekali. Langsung mari mas. Hadis saya, walau safiin Allah betul, orang membawa betul tidak pakai apa namanya, langsung mari. Coba sekarang kalau Anda punya teman yang digigit ular berbisa, misalkan king cobra misalkan, terus Anda bacakan Al-Fatihah sekali saja, Anda bisa dibawa ke rumah sakit, apa yang terjadi? Masuk surga. Nah, permasalahannya kemudian Fatihahnya sama atau tidak? Sama Fatihahnya. Yang bedakan adalah hatinya orang yang membaca. Bahasa itu betul lah. Jadi ketika kita kepengen mendapatkan layanan dari Allah, orang paling indah hidup di dunia, orang paling bahagia hidup di dunia itu orang yang dilayani oleh Allah. Setiap kali dia punya masalah Allah selesaikan. Setiap kali dia bertemu dengan urusan Allah, munculkan jalan keluar menyelesaikan masalah itu. Kalau kita kepengen bahagia, itu hakiki. Mungkinkah kita ditolong ketika tidak ada orang ditolong? Mungkin. Maka begini, saya di dalam beberapa khutbah cuma itu mengingatkan jamaah untuk beribadah itu. Ketika kita hari ini merasakan hidup susah, jaga hubungan kita dengan Allah. Karena nanti ketika manusia susah, kita menjaga hubungan yang baik dengan Allah, kita akan dibikin tidak susah oleh Allah. Krisis itu, saat orang lain merasakan krisis, Allah akan membuat kita tidak krisis. Berapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam? Sebagian orang menyampaikan 7 orang. Berapa orang yang masih hidup waktu itu yang ada di dunia waktu itu? Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya itu menyampaikan pada waktu Nabi Adam alaihissalam wafat itu 400.000 manusia di dunia ini. Ini Nabi Idris lalu Nabi Nuh. Jadi generasi ketiga. Nabi Nuh itu sempat bertemu dengan Nabi Adam kira-kira 300 tahun kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Jadi mungkin tidak hanya 3 generasi ya mas, karena masing-masing usianya 1000 tahun itu. Benar sekarang itu. Iya. Jadi sudah mungkin jutaan manusia. Ingat bahwa bapak ibu-ibu rekan-rekan, Allah itu rela menenggelamkan jutaan manusia sekedar untuk menyelamatkan 8 orang, 7 orang pengikutnya Nabi Nuh plus Nabi Nuh.
Itu Allah kerjakan. Ya, saya ulangi kalimatnya. Allah rela menenggelamkan berjuta-juta manusia demi menyelamatkan 8 orang, Nabi Nuh dan 7 orang pengikutnya. Maka jaga hubungan kita dengan Allah. Kita akan ada di puncak hakiki kebahagiaan dunia dan akhirat itu di situ letaknya. Saat orang dilupakan oleh Allah, Allah melayani kita dengan baik. Tidak main-main. Jadi, coba bayangkan, orang yang paling susah itu orang yang ketika berdoa, doanya tidak ada yang dijawab oleh Allah. Apapun doa yang diucapkan untuk Allah, tidak ada yang diterima. Maka kebalikannya orang yang paling bahagia di dunia itu siapa? Orang yang setiap kali dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ingatkan kisahnya Nabi Imam Ahmad bin Hanbal yang bertemu dengan penjual roti yang istighfar. Bayangan saya itu betapa bahagianya orang itu. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, Pak, karena melihat orang ini selalu beristighfar itu, beliau menyampaikan, Pak, pasti semua doa panjenengan dikabulkan oleh Allah. Tukang roti itu menjawab, betul, iya semua doa saya dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Saya kepingin ketemu dengan Imam Ahmad. Maka kalau dia datangnya Imam Ahmad itu datang dari Baghdad menuju Basrah, di Basrah terlunta-lunta gitu, sampai di masjid diusir oleh marbotnya, sampai ketemu dengan tukang penjual roti, diajak pulang ke rumahnya, dilayani. Itu rupanya cara Allah itu mempertemukan orang itu dengan Imam Ahmad. Mikir akhirnya susahnya Imam Ahmad, bahagianya orang itu. Tapi itulah yang Allah kerjakan untuk orang yang dilayani oleh Allah. Mungkin kita kan Allah bisa ke Imam Ahmad. Imam Ahmad mengerjakan itu karena Allah. Tetapi ingat, susahnya Imam Ahmad itu diwujudkan oleh Allah dengan mendatangkan berbagai ujian untuk Imam Ahmad, dan beliau terima sebagai pahala untuk beliau. Untuk apa? Untuk menyenangkan satu orang, bayangkan. Dan orang ini orang yang tidak dikenal. Anda kalau mungkin bayangkan Imam Ahmad itu sekarang ya mungkin kayak Ustadz Marmitanya, Mas, Ustadz Abdul Somad-nya kan, Ustadz Adi Hidayat, itu kan orang tahu orang wajahnya kuya kan. Bayangkan mungkin kalau penjual roti itu mungkin kalau kita ya tukang becak dan pelosok desa sing ora dikenal sapa-sapa itu. Allah menciptakan satu keadaan di mana seorang tokoh besar kesusahan untuk membahagiakan seorang manusia yang tidak ada apa-apa seakan-akan di dunia. Kenapa? Karena hubungan yang baik dengan Allah. Sain ene wong iki kuwi lho, Mas. Ya, sebagai bagiannya orang itu ya orang itu. Kalau saya ketika membayangkan kisah itu, bahagianya orang itu. Bayangkan setiap kali dia berdoa diwujudkan oleh Allah. Luar biasa diri sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang pilihan mungkin diskusi. Ini materi yang disampaikan Ustaz sebenarnya mudah dipahami tapi susah mengerti. Ya. Langkah pertama apa? Ya. Satu. Langkah pertama itu yakdor. Imam Jauzi. Langkah pertama sadari dulu toh. Yuk kita sadar bahwa kita itu butuh Allah mutlak, dan kebutuhan kita kepada Allah itu mutlak. Kalau Imam Ibnu Jauzi sadar itu tiga, hidup kita hidupnya semakin sempit umurnya, dosanya semakin banyak, bebannya semakin banyak yang belum terselesaikan kan. Sadari itu, sehingga kita itu butuh kembali kepada Allah. Tantangan hidup kita semakin hari semakin berat, kita butuh kembali kepada Allah. Kita ini berhadapan dengan masalah yang secara logika itu raiso dirampungi kita sendirian. Ya, jadi sebenarnya kan keadaan alam semesta itu kan dibuat oleh Allah untuk mengingatkan manusia kita butuh kepada Allah. Langkah pertama itu ya tuh, sadari sikit tuh. Yuk kita banyak dosa, karena memang penghalang bahagia itu apa? Dosa. Imam Ibnu Jauzi yang menjelaskan kita pada Allah bahwa salah satu di antara 60 akibat dari perbuatan dosa itu ya satu, kata beliau, perasaan tidak nyaman di dalam hati, kesusahan. Nah, di dalam hati kalau kita menyampaikan mayusibul mu'minin min wasobin wala nasobin wala hammin wala hazanin hatta syaukatu yusakui laka farayu bin khotayau, tidaklah ada kesedihan, kesusahan sampai seorang manusia berduri kecuali sebabnya adalah kecuali kalau dia bersabar akan menghapus dosa-dosanya. Berarti maknanya apa? Berarti susahnya kita itu sebabnya adalah
Nah, di dalam riwayat lain layak Rasul balal bin abdi hatta yamsyalal ardi wala khati'atin alaihi, dan musibah itu akan mendatangi manusia sampai manusia berjalan di dunia ini tanpa kesalahan. Sadari itu. Sehingga kalau kita masih merasakan musibah, sangat mungkin itu kesalahan kita. Kita dosa. Terus kata ibu-ibu, orang terkena musibah itu dua kemungkinan. Dia orang soleh yang sangat baik, sehingga susah dicari kesalahannya. Oh, tindakan musibah itu apa? Itu mengangkat derajat. Ya kan? Idza haqqul mar'a ibnu Rasul kita kan tidak begitu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan timbang kepada dia musibah, ibtila. Kemudian pertama, ini awal dhewe kita abot niku Mas. Amin kita itu. Yang kedua adalah karena maksiat, tadi hadisnya kita sampaikan. Sehingga ketika kita terkena musibah apapun itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu perbanyak istighfar kalau saya loh. Astagfirullah. Karena bisa jadi itu dosa-dosa kita. Sangat mungkin ya, itu dosa-dosa kita. Pahami itu, sadari itu. Yang kedua kemudian kita berpikir apa yang harus kita kerjakan. Tentu pilihannya hanya satu, yaitu kembali kepada Allah tanpa mengabaikan proses sunatullah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kepengen bahagia berkeluarga ya punya rumah lah, rakyat nguntra, itu aja lah ya Mas. Masuk anak bojo dijak ning turun pinggir jalan tinggal orang liya, ya proses sunatullah itu jangan lupakan sunatullah. Ya karena memang ikhtiar itu sesuatu yang kalau kita kerjakan karena Allah berpahala besar. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan orang tawakal tanpa ikhtiar, fatawakal madkhulun, belum menyampaikan tawakalnya menipu itu. Ikhtiar dikerjakan karena Allah, proses sunatullah dikerjakan, hanya kemudian sandaran hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan hati kepada proses sunatullah itu. Dia sering mengecewakan. Bapak-bapak, Anda pernah menemukan ada orang yang melek jam 5, baru mulai ngambil gaya jam 5 itu ya orang sugih-sugih. Banyak. Anda menemukan tidak? Banyak. Ya. Saya itu punya teman, beliau pekerjaannya ngajar Iqra. Beliau pernah cerita dengan saya mungkin saya mengumpulkan pendapatan beliau per bulan ini 15 juta. Per bulan. Itu beberapa tahun yang lalu cerita dengan saya. Dia itu sampai ketemu dengan seorang anak muda yang dalam zaman dia ini sama warnet ya, sekarang udah tidak ada. Itu 12 jam dia jaga. Ditanya sama teman saya nih, Mas, dengan gajinya pinten sesasi 750 Pak, walah kamu nyambut gawe liyane iso ngibuate iso lain-lain. Ya. Kenapa? Ya tadi kula matur, jangan menyandarkan hanya kepada sunnah. Dia akan sering mengecewakan. Sandarkan hati kepada Allah, badan kita berproses. Ya, dengan nanti kita ikhtiar, Allah akan menciptakan banyak lompatan-lompatan hasil. Dengan ikhtiar kita, karena hati kita sandarkan kepada Allah, Allah banyak menciptakan jalan keluar dari sisi yang kadang-kadang tidak kita bayangkan. Hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Kembali kepada Allah tanpa melupakan proses sunatullah. Bolehlah kalau panjenengan misalkan merasa agak penat kemudian pergi ke pantai bersama dengan istri, Mas. Wah, kulek kan? Kulek. Ya wajar lah. Ini nek pendar dino ya perkara ya ta. Jangan ya. Itu ya Mas. Ya. Wajar itu. Ya itu proses sunatullah. Kalau misalkan Anda merasakan penatnya kehidupan, kemudian kadang-kala kita kepengen istirahat, boleh. Betul apa-apa. Sekali lagi, kenapa kalau menciptakan 3 perkara bahagia? Ibadah, syahwat, kemudian ilmu. Karena memang ibadah itu rasa di sekali kenceng 24 jam tidak bisa Mas. Ingat juga Nabi Muhammad. Bagaimana di walikuli amalin walikuli amalin syarratun walikuli syarratun fatratun famangkanat fatratuhu ila sunnati faqad hada famangkanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka, kata beliau kama qala. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Karena Nabi Muhammad SAW itu paling satu kama qala, orang beramal saleh itu mesti ada syarrah, masa-masa apa ya, istirahat lah. Dan setiap orang istirahat itu ada masa-masa mandek. Wajar Rasulullah memberikan nasihat. Kenapa itu sunatullah?
Jadi kalau misalkan kita setel kenceng, ya mulai setiap hari 3 jam orang kuat mungkin, sangat mungkin kita. Nah itu wajar mas. Hanya kata Rasul, orang yang ketika berhenti tetap ada di atas sunnah maka dia mendapatkan petunjuk. Tetapi ketika ada orang yang berhenti, kok kemudian dia keluar dari ajaran Allah berbuat dosa, itu celaka itu. Cukup ibadah cukup gitu mas. Barang berapa ini ibadah jambret misalkan, kok itu langsung sebenarnya biar itu mas. Ya moto Quran 1 hari 5 juz, ketika pas males-malesnya setengah juz misalkan, bangun lah itu. Anda mendapatkan petunjuk. Ya, qiyamul lail 1,5 jam, pas males-malesnya sak rakaat witir ina atau ina berwitir meneh yo masih wangun lah. Witir sak rakaat. Iya. Ini kudu bisa ya, kudu bisa. Latihan kan, boleh tak kalau latihan. Latihan ini sedang-sedang saja mas. Atau yang terlalu pendek ini mas. Witir sak rakaat ina atau ina bariku salam terus nonton bola-bola telung jam lah cocok lah. Ya. Tapi kan minimal witir bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan kalau orang kok meninggalkan witir itu sudah sangat buruk. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan witir. Sampai Rasul kita wafat, beliau sakit 12 hari itu belum tetap witir. Separah apapun tetap witir. Jadi itu tadi. Kalau orang kok fatrahnya berhentinya dia, kok berhentinya di atas sunnah itu dia dapat pahala itu, dia beruntung. Nih kalau dia beruntung atau tidak dosa bahaya itu. Bahaya bapak ibu hidup kita tidak selamanya. Iman-iman lah. Makaten. Dan nanti kemudian proses yang lain itu ya membangun sunnatullah, membangun kedekatan kita dengan Allah, itu proses ketiganya nanti. Kalau kita ingin bahagia loh. Rasul kita di dalam hadis kan menyampaikan Allah meletakkan kebahagiaan pada kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, kemudian istri yang solehah. Satu lagi apa? Hadis sahih ini, saya lupa ini. Jadi ketika orang punya rumah yang luas itu ya nyaman nih. Ladang. Lupa saya, hadisnya 3, ada 4, saya ingat 3 itu. Ya rumah luas tidak mesti kemudian pajangan di rumah yang luasnya setengah hektar mungkin enggak. Tapi pajangan bikin rumah itu nyaman sehingga ketika kita masuk meskipun sempit tapi kita merasa luasnya itu luas. Apalah di dalamnya kita dengan kasih sayang membuat rumah kita luas. Lemah lembut di dalam kehidupan berkeluarga itu membuat rumah kita luas. Apa pulang ke rumah boleh. Kalau saya membiasakan raketan ming tuku roti bakar. Kalau saya biasanya pulang terus kenapa ya membuat orang di rumah itu bahagia? Bahagiakan istri kita akan dibawakan oleh istri kita. Ini ada situ karena kadang-kala istri itu mumet, itu sajane tambahnya gampang kayak duit abang-abang sajane mari. Kan ora tahu. Dikompres ya kan? Dikompres. Sajane ngono kuwi. Sering ngono kuwi. Kayak apa aja? Tersenyum gitu. Ini kayak apa begitu, kadang-kadang memang begitu. Istri saya sampai ya. Kemudian marakabun hani on Rasulullah ngendika kendaraan yang nyaman, tidak perlu mahal-mahal lah, sing penting ngirit. Atau macet gitu mas, nek perlu gratis, tidak perlu gitu. Begitu. Ya memang itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya bagaimana? Bahwa mengatur proses sunatullah itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Tapi jangan lupakan hakikat kebahagiaan yaitu berhubungan dan berkomunikasi baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kunci, tidak bisa lepas dari itu. Ya orang jujur itu masing-masing bapak itu. Nek wong Jawa ini nyebut ning dunia iki sinawang. Saling melihat. Jadi wong sinawang itu kalau saya pernah memberikan contoh dalam salah satu pengajian itu seperti gini. Ada orang naik mobil sing paling natal, sing paling mahal yang pernah kita lihat di Jogja apa? Velfire. Ferrari pernah lihat, saya belum pernah lihat. Velfire misalnya. Ya. Dia naik motor, naik mobil, berhenti di perempatan, Wang Sinawang berhenti di perempatan, dia melihat tukang beca,
yang sedang membuka bungkusan makanan yang dia bawa. Dibuka kita langsung di pinggir jalan gitu. Isinya ini sego, kalau gereh pepek, kalau sambal terasi, kalau godong telo. Terus dia membawa minuman ki es teh. Masya Allah. Ya. Iki urang suku ini mas. Loro gulu. Mangane kok ditimbang lawu ning tempe segar. Jus ora oleh, wedang legi ora oleh, kopi ora oleh ning wedang putih. Maka ketika dia melihat tukang becak yang membuka bungkusan sing isine sego gereh pepek sambal terasi karo godhong telo karo wedang iki es teh, dia mengatakan, "Oh, wong paling enak sak dunya iki nek bagi tukang becak. Mangan apa-apa lah." Itu orang yang punya mobil Velfire itu tadi yang sedang loro gula parah. Lihat tukang becaknya pas buka bungkusan nerah ke samping, ono wong numpak mobil Velfire. Dia langsung mikir, wah wong urip nang dunia paling enak nek iso duwe mobil. Urip nang Indonesia ngoten niku. Ya. Bang Sinawang. Maka tinggal kita bagaimana menghadapi kenyataan yang kita hadapi dengan cara yang diridhoi. Itu kunci kebahagiaan. Maka pamela kembali ke poin pertama, ya alhamdulillah rabbil puji Allah, sucikan Allah, jangan pernah salahkan takdirnya Allah, jangan pernah salahkan ajarannya Allah Ta'ala. Apapun ketika terbersit di kepala kita pikiran, ketika masuk ke dalam satu hati kita geraan menyalahkan Allah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Karena Allah tidak mungkin salah. Allah itu yang menciptakan bahagia di dalam hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ingat bahwa bahagia, susah itu kan rezeki. Ingat Rasul kita akan ngendika, setiap bayi ketika usia berapa 40 hari akan datang malaikat yang meniupkan roh. Lalu ditetapkan atas dia kebahagiaan, kesusahannya salah satunya. Berarti bahagia dan susah kita itu rezeki untuk kita yang sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita kepengen rezeki yang kita terima adalah bahagia, minta kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Dia bagian rezeki yang dibagi oleh Allah untuk kita, bukan dunia yang menciptakan, tetapi Allah yang membagi untuk kita. Hanya prosesnya melalui proses sunnatullah. Bapak, ibu-ibu hadirin sadani Allah. Kalau kita memegang itu, Anda ada di pintu kebahagiaan. Tinggal bagaimana kita manfaatkan itu nanti. Makatan, wallahu a'lam. Moga kalau ada pamitan pirsa. Kita akan mulai tanya jawab dulu ya. Ustaz, kita untuk bersiap. Ini dari bapak-bapak dulu yang kelihatannya ini agak mana masalahnya. Kelihatannya sudah siap memberikan istilah roti bakar. Siap. Ada pertanyaan dari Irfan? Ada. Itu betul sini. Apa tidak masalah? Tidak ada masalah. Ini saking banyaknya. Apa makanya? SMB. Coba Irfan. Ada pertanyaan? Dari Irfan? Kalau dari Ahmad, ada dari Ahmad yang bertanya? Ibu-ibu ada belakang. Minta tolong yang satu kan ada di sana ya? Kalau Ahmad pasti ada yang nanya. Irfan ada Ahmad. Irfan itu punya tadi nggak? Lelaki itu tidak banyak kata. Itu kan berang. Jom utang. Ini semaput. Katanya gitu. Lelaki tidak banyak ngomong, tapi dia banyak bertindak. Gitu. Ini ya cuma batin kabar itu semua. Ya, coba. Itu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ER. Bisa. Saya umur 30 tahun, anak saya 3. Saya menikah sudah 11 tahun. Kebetulan dulu saya nikahnya karena kita pacaran setahun. Saya tahu kalau pada saat itu suami saya nggak sholat, dan kebetulan pada saat itu
keputusan saya untuk menikah itu terlalu gegabah. Karena di tahun itu orang tua saya bercerai, dan karena orang tua saya bercerai, saya beberapa tahun melihat pertengkaran orang tua saya. Terus saya memutuskan daripada saya ikut orang tua saya masing-masing, lebih baik saya menikah. Kebetulan mertua saya itu juga orangnya open banget sama saya. Terus ketika saya menikah, ternyata kan menikah itu ujiannya luar biasa. Tapi untuk masalah ekonomi, alhamdulillah saya bisa mengcover. Saya bisa menunggu matangnya pikiran suami saya. Walaupun pada saat itu suami saya masih masih belum secara finansial dan kesiapan pemikirannya belum terlalu siap, tapi saya memaksakan dan akhirnya kita berjalan sampai hari ini. Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah beberapa kali untuk bilang sama suami saya untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ternyata ujian yang paling berat itu adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan bahwasanya saya menyadari bahwa saya adalah makmum, dan ketika imam saya menyimpang, itu ternyata saya merasakan ujiannya tuh paling berat di situ daripada masalah-masalah lainnya. Bagaimana cara saya untuk menasehati suami saya tapi tanpa melukai harga diri suami saya, karena saya menyadari bahwa suami saya adalah imam dan tidak sepantasnya saya melukai harga diri beliau, walaupun beliau belum terlalu matang pikirannya. Tapi insya Allah saya yakin di setiap pernikahan itu ujiannya berbeda-beda, walaupun mungkin nanti ada kejadian lain dan saya harus berpisah atau gimana, tapi saya yakin ketika saya berpisah belum tentu saya mendapatkan yang lebih baik dari suami saya. Karena cukup berat, kita tambahkan kita yang kedua. Kita menjawab. Salah sudah.